Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini bisa bertemu kembali dengan teman-teman dari kelas C di mata kuliah Statistika Sosial, dan fokus bahasan kita hari ini adalah diskusi terkait dengan penugasan 9, 10, 11, dan 12 yang jika ada yang ditanyakan boleh. Jika ada kendala dari uji normalitas ataupun uji homogenitas silahkan gitu ya. Nanti kita akan mungkin bahas dari tugas 9 yang berkaitan dengan proyek mungkin ya, tugas proyek teman-teman untuk mengumpulkan data dan menganalisis data sampai ke kesimpulan. Nah, sebelum kita diskusi terkait dengan penelitian kecil yang teman-teman lakukan, kita ke materinya dulu, kita review dulu. Silakan disimak terlebih dahulu penjelasan gitu ya. Kalau memang ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang berbeda dengan yang teman-teman dapatkan, baik dari penugasan 10, 11, ataupun 12 yang kemarin, nah boleh ditanyakan untuk kita diskusikan, gitu ya. Nah, di sini fokus bahasan kita adalah sudah pada analisis data dengan statistik parametrik, di mana syarat dari statistik parametrik sendiri adalah normal, homogen, dan linier atau linier. Nah, untuk jenisnya, kemarin teman-teman sudah belajar mandiri dengan mengerjakan tugas terkait dengan korelasi dan komparasi, ya, korelasi dan komparatif. Di mana korelasi ini adalah hubungan dua variabel, kalau komparatif berarti membandingkan dua variabelnya, gitu ya. Nah, untuk uji komparatif, kemarin teman-teman sudah dapat uji independent sample t-test seperti apa, independent paired sample t-test, dan juga ada uji ANOVA. Nah, sebenarnya bisa dengan uji yang lain, dengan kondisi tertentu, gitu ya, bergantung dari tujuan penelitian yang teman-teman lakukan, bergantung dari data yang didapatkan, dan simpulan yang diharapkan, gitu ya, rumusan masalahnya seperti apa. Bisa menggunakan uji komparatif yang selain yang 3 ini, gitu ya. Tapi yang biasanya mayoritas digunakan di penelitian pendidikan, ya biasanya di antara yang 3 ini, gitu. Jadi memang fokus bahasan kita di jenis komparatif yang 3 ini saja. Nah, yang pertama di independent sample t-test, dia fokus untuk membandingkan dua kelompok sampel yang berbeda, atau tidak ada kaitannya ya, tidak berpasangan, tidak berkaitan, dan tidak berkorelasi. Nah, contoh rumusan masalah yang menggambarkan membandingkan dua kelompok sampel ini adalah apakah ada perbedaan hasil belajar kelas A dan kelas B. Nah, itu sampelnya sudah berbeda, satunya kelas A, satunya kelas B, atau apakah ada perbedaan motivasi belajar dari kelas A dan kelas B. Nah, itu sudah komparatif yang paling simpel, ya, paling sederhana. Dengan ujinya, nanti ada uji independent sample t-test. Untuk uji independent paired sample t-test, ini dia sama-sama menggunakan dua kelompok data, hanya saja kelompok datanya itu saling berkaitan. Berkaitannya di mana? Di sebelum dan sesudah. Jadi subjeknya sama, gitu ya. Misalkan satu orang, siapa ya, misalnya ya Yofi. Nah, Yofi ini diteliti sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Jadi kelompok datanya itu kelompok data yang ada hubungannya sebelum dan sesudah itu tadi. Sedangkan kalau independent sample t-test itu kelompok datanya benar-benar beda. Jadi misalkan Yofi sama Ervina, nah itu kan beda kelompok sudah ya. Nah, contoh rumusan masalahnya yang termasuk independent paired sample t-test ini
adalah apakah ada perbedaan kepemimpinan sebelum mengikuti KKN dengan setelah mengikuti KKN. Nah, nanti kan subjeknya mahasiswa yang belum, bukan yang belum ya, mahasiswa sebelum mengikuti KKN dan setelah mengikuti KKN. Mahasiswanya sama, gitu ya, tapi dia dikasih dikumpulkan datanya itu sebelum dilakukan treatment atau sebelum dilakukan perlakuan khusus gitu, kemudian nanti dikumpulkan lagi datanya setelah dilakukan uji coba atau diberikan perlakuan. Nah, untuk uji ANOVA di sini tujuannya mungkin bisa saya bilang perluasan dari independent sample test, di mana peneliti ingin membandingkan lebih dari 2 kelompok sampel yang berbeda. Jadi kalau independent sample test dia hanya membandingkan 2 kelompok sampel, kalau uji ANOVA dia bisa lebih dari 2. Misalkan mau membandingkan jumlah penjualan buah salak, ini pakai K ya, salak, jeruk, dan apel gitu ya. Jadi ada 3 variabel di sana. Nah, itu untuk uji komparatif. Nah, syarat untuk uji komparatif sendiri ini tidak jauh berbeda satu dengan yang lain ya. Jadi datanya harus normal, kemudian homogen untuk komparatif, dan data diambil dari jenis data yang numerik atau interval gitu ya. Untuk uji ANOVA ini sampel yang didapatkan itu memang harus dari kelompok yang berbeda. Tidak ada kaitannya antara satu dengan yang lain. Nah, untuk langkah uji komparatif dengan menggunakan SPSS, jangan lupa setelah diatur variable view ya, teman-teman, bisa menggunakan yang ini. Untuk uji independent sample test, ini teman-teman bisa input kode kelas dan kelompok sampel, kemudian pilih analyze, compare mean, independent sample test, isikan pada test variables dan grouping variables. Isikan grup, kemudian lihat hasil pada tabel independent sample test. Insya Allah teman-teman sudah coba kemarin ya di penugasan 10 terkait dengan uji independent sample test dan juga sudah dicoba di data yang didapat. Kalau memang ada kebingungan dan seterusnya, boleh silakan ditanyakan saja. Nah, untuk uji independent paired sample test seperti ini. Bentar ya. Untuk uji ANOVA, teman-teman bisa lihat di sini, dan saya rasa tidak berbeda ya dengan yang teman-teman sudah dapat di referensi yang teman-teman simak sendiri. Gitu. Nah, untuk pengambilan kesimpulannya, jadi yang berbeda hanya pada nilai signifikan di kesimpulan independent sample test ya. Jadi ketika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antar dua kelompok data untuk independent sample test. Sedangkan untuk uji independent paired sample test dan uji one way ANOVA, ini nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 akan menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan antara variabelnya, baik sebelum untuk independent paired sample test ya, baik sebelum perlakuan atau sesudah perlakuan, sama one way ANOVA juga ya. Enggak ya, harusnya one way ANOVA ini antar ketiga variabel ya. Sorry, salah saya. Saya ganti. Oke, itu untuk komparatif.
Ada pertanyaan dulu? Ya, ada aman ya? Sejauh ini belum, Bu. Sejauh ini Bu, belum. izin bertanya. Silakan. Gini, kan kalau di uji independent sample test, kalau lebih dari 0,05 ada perbedaan. Kalau di independent parent sample test itu kalau lebih dari 0,05 tidak ada perbedaan. Kan ini kan berbanding itu kan, Bu. Nah, terus kalau misalnya di kesimpulan kemarin disuruh buat independence parent sample test, kalau kesimpulan kelompok saya terbalik gimana, Bu? Kayak malah 0,05 itu ada perbedaan, bukan tidak ada perbedaan. Kalau di atas 0,05. Kayak masih terikut di awal gitu loh, Bu. Ikut di awal. Iya, jadi kayak gitu. Kalau misalnya hasil screenshotnya uji independent parent sample testnya udah benar, tapi kesimpulannya salah, gimana ya, Bu? Berarti nanti di laporan direvisi lagi kesimpulannya. Jadi untuk ngambil kesimpulan, pertama teman-teman harus perhatikan H0 dan H1-nya. Ya, untuk yang lain nanti bisa diperiksa juga. H0 itu kalimatnya kalimat negatif ya. Saya juga lupa. Dan H1 itu kalimat H0 kalimat positif, H1 kalimat negatif. Nah, itu harus diperiksa sudah sesuai. Jadi nggak boleh dibalik ya, nggak boleh dibalik. Nah, untuk nilai signifikansi sama. Jadi ketika dari berbagai referensi ya, jadi kesepakatan ketika di uji independent sample test nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak gitu ya. Jadi ada perbedaan antara variabelnya, ada perbedaan antar variabelnya. Nah, gitu. Jadi nanti nggak apa-apa kalau memang kemarin sudah terlanjur, bisa diperbaiki ketika di laporan nanti, gitu ya. Nggak apa-apa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga, Nabila. Oh, H0 itu dirumuskan dengan kalimat negatif, sorry, tidak ada perbedaan ya. Berarti H0 ditolak ya kalau ini ya. Ada perbedaan, berarti kan H0 ditolak. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita bahas di korelasi. Jadi untuk teman-teman yang korelasi, ada 3 uji juga yang saya angkat di sini, seperti di komparatif ya, bisa lebih dari ini. Gitu. Jadi uji statistika, baik parametrik maupun non-parametrik itu jenisnya ada beberapa, bergantung rumusan masalahnya yang mau diteliti itu seperti apa sih, yang mau disimpulkan seperti apa. Nah, untuk person product moment yang teman-teman kerjakan di penugasan 12, itu bertujuan untuk mengukur keterkaitan antar variabel dependent dan independent. Jadi hanya ada 2 variabel di sini. Kalau contoh rumusan masalah yang menggunakan person product moment adalah apakah ada hubungan yang signifikan antara stres kerja dengan kinerja karyawan. Jadi ada variabel independennya yaitu stres kerja, variabel dependentnya atau variabel terikatnya adalah kinerja karyawan. Nah, di person product moment ini teman-teman juga bisa melihat arah hubungan antar variabel. Nah, misalkan di sini variabelnya stres kerja dan kinerja karyawan. Arah hubungan antar variabel ini yang gimana? Jadi arahnya itu ada 2, ada positif, ada negatif. Positif kalau ketika variabel yang satu itu naik posisinya, maka variabel yang satunya juga naik. Misalkan variabel stres kerjanya, jadi semakin tinggi stres kerja, maka kinerja karyawan juga semakin tinggi. Nah, itu hubungan yang
positif. Tapi kan kalau di logika enggak ya, kalau semakin stres kan biasanya kinerjanya semakin menurun. Nah, itu hubungan yang negatif. Negatif artinya ada satu variabel yang meningkat, sedangkan variabel yang lain itu menurun, gitu ya. Jadi misalkan stres kerja karyawannya meningkat, maka kinerja karyawannya menurun. Nah, itu juga ada hubungan, gitu, tapi hubungannya adalah negatif. Nah, untuk korelasi parsial ini ciri khasnya adalah terdapat variabel kontrol. Jadi ada 3 variabel, ada variabel dependent, independent, dan juga variabel kontrol. Contoh rumusan masalahnya adalah apakah terdapat hubungan antara kedisiplinan kerja dengan produktivitas, dengan kepemimpinan sebagai variabel kontrol. Jadi ada variabel kontrolnya di sini. Ada standar kepemimpinan yang harus didapatkan untuk melihat hubungan antara kedisiplinan kerja dan produktivitas. Jadi untuk korelasi parsial ini dia ada 3 jenis variabel dengan ciri khasnya adalah ada variabel kontrol, gitu ya. Nah, untuk korelasi ganda ini untuk melihat keterkaitan variabel satu dengan yang lain, yang jelas lebih dari 2 nama variabelnya, dan punya keterkaitan yang saling mempengaruhi. Misalkan, hubungan antara, ini tipu ya guys, maafkan. Hubungan antara kualitas produk, harga, dan kualitas layanan. Jadi ada 3, terhadap minat beli konsumen secara simultan. Jadi variabel bebasnya ada 3, terikatnya ada 1. Nah, itu teman-teman pakai korelasi ganda. Nah, untuk kasus yang penelitian teman-teman yang kemarin itu kan tidak ada yang sampai variabelnya banyak gitu ya. Jadi memang saya batasi untuk yang variabelnya 2 saja dulu. Nah, jadi kalau variabelnya banyak, teman-teman pakai korelasi ganda. 3 ini contohnya ada 3 variabel independen dan 1 variabel dependent. Nah, seperti itu. Kemudian kita bahas di syarat penggunaan statistika parametrik untuk uji korelatif. Jadi ketiga-tiganya ini teman-teman harus cek normal atau tidak datanya. Nah, untuk present product moment, yang lainnya juga ya. Jadi uji linear, uji linearitas itu berlaku untuk memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan korelatif gitu ya. Meskipun menggunakan korelasi parsial ataupun korelasi ganda, teman-teman perlu periksa normalitas dan linearitasnya. Sudah memenuhi atau belum. Datanya juga harus data numerik atau data yang menggunakan skala interval. Interval dari 1 sampai 5, 1 sampai 4, gitu ya, 1, 2, 3, 4. Nah, itu kan interval. Nah, langkah uji statistika untuk present product moment, kemudian korelasi parsial dan korelasi ganda dari SPSS, teman-teman bisa periksa apakah sama dengan referensi yang didapatkan. Di sini untuk present product moment-nya, teman-teman diminta untuk input kedua variabel dulu, memilih analyze, correlate, bivariate correlation, kemudian pindah variabel ke kolom variabel dan di OK, gitu aja. Nah, nilai baris Pearson correlation positif, maka hubungannya searah. Jadi nanti ketika di hasil, itu teman-teman akan dapat nilai baris pada nilai baris pada baris correlation, Pearson correlation, itu ada positif atau negatif angkanya. Kalau negatif berarti hubungannya lah berlawanan arah. Untuk nilai Pearson correlation-nya bisa dilihat di tabel derajat hubungan. Tabel derajat hubungan ini untuk melihat apakah tingkat
korelasinya itu tinggi, rendah, atau sedang. Nah, untuk korelasi parsial, di sini sudah saya tuliskan langkahnya. Mirip ya, analyze, correlate. Nah, di sini langsung dipilih parsial. Kalau di sini bivariate correlation. Kalau di korelasi berganda sama, oh ini pakai regresi. Jadi yang regresi-regresi itu ranahnya di korelasi ganda. Nah, untuk pengambilan kesimpulannya, jika signifikansi tutelet ya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang signifikan antar variabel. Tapi kalau signifikansinya kurang dari 0,05, maka ada hubungan yang signifikan antar. Untuk korelasi parsial, signifikansi 0,05 tidak ada hubungan. Kemudian kurang dari 0,05 ada hubungan yang signifikan antar variabel. Untuk korelasi ganda, nilai signifikan f-change yang lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan antar variabelnya. Tapi kalau nilai signifikasi f-change-nya kurang dari 0,05, maka ada hubungan yang signifikan. Nah, di sini teman-teman perlu memperhatikan tabel derajat hubungan. Ya, tabel derajat hubungan itu untuk melihat apakah jika misalkan dari nilai signifikansi dinyatakan ada perbedaan antara variabel yang satu, korelasi ya ini. Ada hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, nah kita bisa lihat hubungannya itu berteman atau musuhan, ya berteman atau musuhan, atau berteman biasa aja, atau best friend, atau gimana, nah itu bisa kita lihat dengan nilai percent correlation-nya. Kalau percent correlation-nya makin dekat ke 1, maka hubungan dari dua variabel itu semakin kuat, gitu ya. Jadi kalau nilai persennya cuma 0,20 misalkan, maka mereka tetap punya hubungan tapi B aja, gitu ya, tapi rendah, hubungannya rendah. Nah, seperti itu ilustrasinya. Nah, untuk korelasi, jadi teman-teman ada 3 jenis juga. Tambahan materinya adalah yang tadi ya, terkait dengan korelasi parsial dan korelasi ganda. Untuk percent product moment, mungkin sebagian besar teman-teman sudah mencoba juga di data yang didapatkan. Jadi tambahan materinya ada di korelasi parsial dan korelasi ganda. Untuk yang dua ini tidak ada yang pakai di kelas ya, karena saya ambil yang simpel aja. Nah, kalau teman-teman nanti mau melakukan penelitian mungkin untuk tugas akhir ya, di semester 6 atau 7, bisa dipilih-pilih mana yang harus dipakai, harus disesuaikan juga dengan rumusan masalah dan tujuan yang mau disimpulkan, gitu, tujuan yang mau diambil. Nah, ini saya sajikan sekilas tentang penelitian dengan tipe deskripsi, komparasi, korelasi, dan regresi. Di mana kalau deskriptif, berarti teman-teman lebih ke mendeskripsikan dicapai atau tidak gitu ya. Bisa dibuka lagi hipotesis terkait dengan deskriptif. Itu misalkan kemampuan dosen dalam menggunakan teknologi informasi tidak lebih dari 70%. Nah, itu kan deskriptif hipotesis ya. Suara saya jelas ya? Kalau ada gangguan silakan disampaikan. Ujinya adalah dengan uji T1 sampel. Ada T2 sampel ada gitu, tapi kita tidak bahas ke sana. Kita masih fokus di komparasi dan korelasi, di mana komparasi sendiri adalah penelitian yang memanfaatkan statistika, oh enggak ya?
Ya betul, memanfaatkan statistika untuk melihat ada tidaknya perbedaan untuk membandingkan dua data gitu ya. Nah, di korelasi itu kita mencari hubungan atau keterkaitan antar variabelnya. Kemudian regresi, nah regresi ini bentuk advance atau upgrade ya, upgrade-nya dari korelasi. Jadi untuk bisa menguji regresi, teman-teman harus melakukan uji korelasi dulu. Ada nggak sih korelasinya? Gitu. Kalau korelasinya nggak ada, ya nggak usah dicari regresinya. Nah, regresi ini apa sih? Regresi ini lebih ke persamaan yang mendeskripsikan hubungan antar variabelnya. Apakah A sama dengan 2B? Apakah A sama dengan 2B ditambah 1? Nah, itu persamaan untuk variabelnya. Nah, itu kita dapatkan di regresi. Nah, jadi uji regresi ini harus didahului dengan uji korelasi. Tapi kalau korelasi, teman-teman nggak perlu uji regresi. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, Mohon maaf, saya izin bertanya. Vina, silakan. Ini itu Bu, apa langkah di itu tuh measure itu tuh baik yang mana sih Bu untuk komparatif sama korelasi? Soalnya tadi saya variable view nggak di itu. Jadi terus dari referensi itu ada yang dibiarkan unknown, ada yang scale, ada yang nominal kayak gitu Bu. Jadi menurut Bu Rohmah sendiri itu lebih baiknya yang mana Bu, bagian measure? Yang scale apa yang nominal apa gimana Bu? Terima kasih. Terima kasih banyak, Kervina, pertanyaannya. Jadi di bagian scale ya. Nah, bagian scale itu, di bagian measure, sorry. Betul ya. Di bagian measure, nah, itu harusnya disesuaikan dengan data. Jadi datanya itu data apa sih? Gitu. Kalau misalkan datanya data kelas aja, kelas A apa kelas B, kelasnya kan cuman 1 kelas A, 2 kelas B gitu ya. Nah, kalau seperti itu saja cukup dengan ordinal aja. Jadi nggak harus di scale. Scale itu kalau datanya data numerik. Kayak misalkan hasil belajar, kemudian apalagi motivasi belajar, hasil dari angket gitu ya, hasil dari angket, hasil apa motivasi belajar bisa hasil Gaya belajar juga termasuk gaya belajar, nah itu masuk skill. Gitu. Jadi kalau dapatnya dari angket apa namanya? Angket skala, nah itu masukkan ke skill gitu. Kecuali kalau cuman kelas ya, kelas A apa kelas B itu ordinal aja nggak masalah. Nggak harus ke skill gitu. Karena nanti khawatirnya berpengaruh. Terima kasih. Terima kasih juga Vina. Terpengaruh di perhitungannya. Mungkin SPSS-nya nanti bacanya ini datanya nominal apa huruf gitu ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau nggak ada, saya coba sajikan timeline perkuliahannya untuk pertemuan 14, 15, dan 16. Di pertemuan 13 hari ini, insya Allah nanti sampai jam 12, kita fokus untuk diskusi pengumpulan data sampai uji korelasi ya, sampai teman-teman dapat kesimpulan dari hasil signifikansi uji korelasi. Seperti apa kita bahas. Kalau kemarin teman-teman mungkin sempat ada yang dibingungkan, nah itu kita diskusikan sekarang. Kita diskusikan di pertemuan ini sampai selesai. Sampai selesai maksudnya sampai clear gitu ya. Penugasan 9 terutama mungkin ada beberapa yang masih
mungkin belum entah saya yang menuliskan instruksinya kurang jelas begitu ya, terutama di membuat tabel dan diagram. Nah, masih banyak beberapa teman-teman yang menyajikan hasil Excel-nya saja gitu ya, data mentahnya. Maksud saya di resum data mentahnya itu, jadi lebih terlihat. Di pertemuan 14 untuk minggu depan, teman-teman silakan merangkum, wrap up, apa itu namanya, mengkompilasi lagi sampai selesai dengan runtut dan baik, yaitu menyelesaikan penyusunan laporan. Laporannya yang mana, Bu? Laporannya yang kemarin dari penugasan 8 mungkin ya, penugasan 8 ke 9 sampai ke penarikan kesimpulan. Jadi insya Allah nanti segera saya share untuk formatnya. Jadi biar saya memeriksanya juga gampang. Teman-teman tinggal meng-copy paste saja. Misalkan saya minta sajian data, berarti teman-teman tinggal menyajikan saja datanya di sana. Nanti poin selanjutnya perhitungan SPSS, tinggal di screenshot boleh nanti dimasukkan ke Word gitu ya. Nah, jadi untuk pertemuan 14, untuk pertemuan saat ini juga ya, tidak ada diskusi, tidak ada penugasan. Jadi teman-teman mengumpulkan tugas pertemuan 12 di penugasan 12, dan untuk pertemuan 13 ini tidak ada penugasan. Teman-teman bisa menyempurnakan lagi perhitungan yang kemarin mungkin masih, kayaknya belum sempat diselesaikan karena waktunya kurang dan seterusnya. Nah, itu bisa diselesaikan sampai pertemuan 16 nanti harapannya teman-teman sudah jadi laporan yang bagus dan yang rapi begitu ya dari data yang ditemukan. Nah, di pertemuan 15 ini teman-teman saya minta untuk membuat rekaman lagi kayak di kuis 1 ya. Rekaman lagi, tapi sekarang menjelaskan dari awal penelitian, rumusan masalahnya seperti apa, hipotesisnya seperti apa, pengumpulan datanya bagaimana, sampai simpulannya apa. Gitu. Nah, untuk rekaman di pertemuan 15 ini, teman-teman bisa ambil dari laporan. Kalau laporannya sudah jadi, kan tinggal di-share screen aja, file laporannya, kemudian dijelaskan. Dibantu dengan penjelasan secara lisan. Nah, untuk pertemuan 16 atau UAS-nya, rencana saya mungkin satu siswa nanti ada meet pribadi gitu ya, dalam artian saya dengan siswanya saja dalam durasi mungkin 5 menit. Nah, yang saya tanyakan terkait dengan apa yang sudah dilakukan di mini research-nya gitu. Jadi, saya hanya perlu memastikan bahwa teman-teman tahu apa yang dilakukan khususnya pada pertemuan 8, 9, sampai jadi laporan, gitu ya. Tahu datanya itu yang dikumpulkan apa, kemudian menggunakan uji apa, dan kenapa menggunakan uji independent sampel t-test, misalkan. Nah, mungkin pertanyaannya seputar itu saja. Tidak ada soal yang harus dikerjakan tiba-tiba, tidak ada. Jadi yang saya tanyakan ya terkait dengan apa yang sudah teman-teman kerjakan sampai laporannya selesai, gitu. Nah, itu mungkin sekitar 5 menitan lah untuk setiap mahasiswa, dan mungkin akan habis waktu seharian, nanti bisa menyesuaikan dengan jadwal yang lain. Nah, nanti pastinya di pertemuan 16 ini kapan dan seperti apa, nanti saya kabari lebih lanjut. Nah, dari kegiatan kita, pertemuan 14, 15 ini juga nggak ada diskusi dan penugasan ya, jadi teman-teman langsung fokus untuk membuat rekaman aja, kemudian dikumpulkan. Ada pertanyaan kah? Bu, untuk Arekson dulu, boleh? Untuk ujian lisannya itu seputar laporan kita aja atau secara keseluruhan, Bu? Seputar laporan aja. Jadi, misalkan teman-teman uji komparatif. Nah, hipotesisnya apa? Kemudian kenapa ambilnya uji pair sampel t-test gitu. Kemudian
kenapa ya itulah. Jadi apa yang saya tanyakan ya yang berkaitan dengan apa yang sudah dikerjakan, itu aja sih. Nggak secara keseluruhan. Kalau mungkin ada pertanyaan bedanya komparasi sama korelasi apa, nah itu kan juga masih berkaitan dengan komparatif sendiri gitu. Jadi materinya ya materi yang teman-teman sudah pelajari. Baik, Bu, terima kasih. Terima kasih juga Areksan. Ada pertanyaan lain? Saya Bu. Mm-mm. Ibu, mohon maaf sebelumnya. Saya ini waktu kalau ngumpulin tugas kayaknya saya salah namain filenya gitu. Kan kalau nggak salah di format itunya kan ada harus nyantumin kelompok kalau nggak salah. Saya nggak ada nyantumin kelompoknya Bu. Tapi Oke. untuk depannya tetap saya kasih ini sama kelas B. Nggak apa-apa. Kan di submitnya Oh, juga di namanya sendiri kan ya, Rani ya? ada masalah. Heeh. Sama tanggal tanggal 15 Desember saya lupa absen Bu, tapi saya ini kok ikut diskusi. Kalau nggak salah kemarin saya lupa tentang apa, Bu. Tapi saya ikut diskusi yang Oke, nggak apa-apa. Untuk presensi nanti sebelum nilai akhir saya kumpul, insya Allah saya konfirmasi lagi. Teman-teman yang benar-benar absen berapa gitu. Jadi ada konfirmasi dari saya untuk presensi ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih juga Maharani. Ada pertanyaan lagi terkait dengan kegiatan kita atau mungkin setting perkuliahannya dulu? Ibu mau nanya, Sally. untuk durasi rekamannya yang pertemuan 15 ini maksimal berapa menit, Bu? Oke, 15 cukup, insya Allah. Maksimal 15. Baik, saya tambahkan. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga, Sally, sudah diingatkan. Saya tambahkan di PPT-nya nanti. Insya Allah saya share. Izin bertanya lagi Bu. Silahkan. Untuk yang pertemuan 14 kan menyelesaikan penyusunan laporan. Berarti apakah nanti di depannya kayak ada covernya, terus nanti ada kayak pembukanya gitu Bu, terus baru masuk ke laporan-laporan kita yang di tugas sebelum-sebelumnya gitu dimasukin jadi satu begitu Bu? Ya, jadi untuk laporan insya Allah saya buatkan format. Untuk cover tentu saja harus ada, tapi tidak harus ada kata pengantar dan seterusnya, itu nggak usah. Jadi cover, kemudian daftar isi aja halamannya, kemudian baru ke isi awal, rumusan masalahnya apa, tema penelitiannya apa, yang sama seperti kemarin sih, cuman saya runtutkan aja apa yang harus ditulis dulu gitu. Jadi biar nggak banyak variasi. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih juga Mbak Ani. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Bu, saya mau bertanya. Lutfia. Kelompok saya itu Bu memutuskan untuk pakai uji linearitas gitu kan Bu, karena datanya kita sifatnya asosiatif gitu kan. Nah sampai yang di terakhir ini kita kan pakai uji apa yang saya lupa Bu nama ujinya apa. Yang terakhir ini Bu. Iya itu Bu. Ya, itu kan pakai uji linearitas kan Bu. Nah, cuman di hasil akhirnya itu menyebutkan kalau tidak ada hubungannya gitu Bu antara variabel 1 sama 2 gitu. Apakah kalau kayak gitu tuh normalkah Bu gitu? Soalnya kalau di ketika kita uji linearitas itu hasilnya itu berhubungan Bu gitu. Tapi pas di ujian terakhir ini kok jadi berhubungan yang salah gitu kan Bu atau gimana? Saya kurang paham soalnya Bu. Iya. Oke, terima kasih Lutfia. Jadi untuk korelasi teman-teman periksa lagi harus uji normalitas dan datanya harus normal, harus dinyatakan normal gitu ya. Kemudian uji linearitasnya dinyatakan linier. Nah, dinyatakan linier ini bukan berarti ada hubungan. Jadi linier ini maksudnya antar variabel dengan variabel yang satu itu sejalan, membentuk apa ya istilahnya, berada pada satu garis yang nggak harus linier gitu ya, enggak ya, tapi kalau di garis itu variabel-variabelnya itu mendekati garis itu antar variabel satu dengan variabel yang lain, itu linearitas. Untuk uji selanjutnya teman-teman baru memeriksa apakah benar antar variabel A dengan variabel B ini punya hubungan,
punya korelasi. Nah, menggunakannya percent product moment, kalau 2 variabel ya. Nah, ketika diuji percent product moment, ternyata, oh nilai signifikansinya, product moment itu berapa? Nah, nilai signifikansinya itu ternyata lebih besar dari 0,05. Nah, ya udah, berarti kesimpulannya tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Gitu. Jadi masih normal ya. Jadi tetap possibilities-nya atau kemungkinannya ada 2. Bisa ada hubungan, bisa tidak. Tapi meskipun begitu tidak ada kaitannya dengan uji linearitas. Nah, justru harus linear. Nanti setelah linear ternyata tidak ada hubungan, ya nggak apa-apa. Setelah linear ada hubungan, ya nggak masalah. Gitu. Tapi kalau nggak linear, nah itu yang jadi masalah. Gitu ya. Jadi ujinya nggak bisa pakai uji percent product moment, harus pakai uji parametrik, non-parametrik. Gitu. Jadi nggak masalah masih hasilnya. Nanti di kesimpulan ditulis seperti itu saja. Karena nilai signifikansinya itu adalah 0,35 yang apa itu? Kurang dari ya itu ya. Kalau nilai signifikansinya lebih dari lebih dari 0,05, maka tidak ada hubungan antara hasil belajar dengan motivasi, gitu boleh. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga, Lutfia. Nah, karena mungkin ada beberapa faktor ya, kalau hasil belajar itu kan, saya kemarin bilangnya, saya dikarang aja hasil belajarnya. Itu mungkin juga subjeknya kan beda, gitu ya. Jadi subjeknya beda, hasil belajarnya harusnya sih lihat nilainya yang ngisi angket kan, gitu ya. Tapi kita abaikan kondisi itu, jadi kemungkinan itu juga bisa mempengaruhi bahwa hasilnya sebenarnya ya bukan hasil simpulan sebenarnya, gitu ya. Jadi teman-teman, saya harap dari kegiatan ini setidaknya bisa tahu dulu kalau mengambil data itu seperti apa, hasil mentah dari data itu, yang di Excel itu gimana gitu ya, rumit juga ya, ada variabel, ada angka-angka dan seterusnya, menyederhanakan data mentahnya seperti apa, sehingga bisa ditaruh di SPSS, kemudian baru menguji SPSS dari data yang ada. Nah, untuk penelitian yang sebenarnya ketika teman-teman mengerjakan tugas akhir di semester 6 atau 7 ya datanya harus konsisten berarti. Kalau yang ngisi angket itu anak kelas A, berarti nanti hasil belajarnya juga anak kelas A gitu. Itu aja. Ada tambahan teman-teman? Mohon maaf izin bertanya lagi. Silakan Gina. Gini, kelompok saya itu mengambil judul penelitian perbedaan gaya belajar antara kelas B dan kelas C. Nah, kemudian itu kan berarti uji komparatif kan, Bu? Betul. Nah, berarti ya terus itu pertama kali itu kami melakukan uji normalitas, itu tuh kelas B-nya tidak normal, terus kelas C-nya normal. Terus setelah itu kami melakukan homogenitas itu homogen, Bu. Terus berarti kan kalau judul penelitian kami yang itu perbedaan gaya belajar kelas B dan kelas C itu kan berarti pakai yang uji independen sampel t-test kan, Bu. Nah, itu tuh yang terbukti itu hipotesis H0-nya, tidak ada perbedaan gaya belajar. Nah, itu tuh gimana, Bu, menurut Bu Roma? Itu nanti kita mengulang lagi, jadi kita sebar angket baru lagi, biar data semuanya normal, apa ada penanggulannya, Bu? Terima kasih, Bu. Terima kasih juga, Ervina. Untuk kasus real ya, teman-teman, ketika melakukan penelitian, maka data yang tidak normal itu bisa diperiksa. Untuk kasus angket ya, penelitian yang menggunakan angket itu sebenarnya ada beberapa kekurangan. Misalkan yang ngisi ngawur gitu ya, asal-asalan. Bisa kan seperti itu ya. Jadi itu mungkin jadi pemicu datanya tidak normal. Nah, alternatifnya bisa diperiksa lagi apakah kalau suara saya kurang jelas bisa disampaikan ya teman-teman. Nah, pemicunya yang seperti itu, teman-teman bisa memilih beberapa alternatif. Yang pertama, apakah ada data yang
apa namanya ya, yang janggal gitu ya, dalam artian ketika responden misalkan respondennya 30, 29 responden jawab antara skor 345. Ternyata responden yang satu ini jawabnya 1 gitu. Di pertanyaan yang lain juga jawabnya selalu nyeleneh itu apa ya? Selalu nyeleneh dari jawaban responden yang lain, mayoritas responden. Nah, itu bisa kita tandai dulu, kita sinyalir bahwa responden ini kayaknya ngisinya dalam tanda kutip tidak sungguh-sungguh gitu. Nah, itu bisa kita abaikan sebenarnya, kita delete satu responden itu. Jadi respondennya ada 29. Nah, itu masih normal dilakukan. Nah, yang normal-normal gitu biasanya 1 atau 2 responden gitu ya. Kalau separuh responden nggak normal, ya kayaknya angketnya yang harus diganti. Nah, bisa seperti itu. Alternatif lain adalah memang ambil data lagi. Nah, mungkin kalau kasusnya ini, kalau ambil data lagi kan terlalu ambil banyak waktu ya. Nah, jadi coba kelompoknya Ervina ya tadi ya. Kelompoknya Ervina dicoba ambil misalkan ada 30 responden ya. Coba ambil separuhnya dulu, separuhnya. Misalkan responden ke nomor berapa? 10 sampai 20 gitu. Jadi ambil 10 aja, dicek lagi. Jadi yang kelas A itu sebenarnya kan kalau komparasi nominalnya nggak harus jauh ya, nggak boleh jauh. Boleh yang 10 kelas A, nanti yang 10 kelas B. Nah, itu nanti diuji lagi apakah dia normal atau enggak. Kalau dari 10 itu ternyata normal, nggak apa-apa pakai data 10 subjek aja. Berarti nanti respondennya yang diakui sebagai responden, yang nilai atau yang datanya diambil itu adalah 10 responden. Gitu. Karena kalau ambil lagi kan terlalu apa namanya ya, terlalu mepet waktunya. Ini kayak coba saya share screen ya. Kelompoknya Ervina. Oke, ini saya ambil di tugasnya Ervina. Ini rekap hasil tabelnya. Nah, ini 34, 34, 34. Ini pernyataan angket ya. Ini nomor responden. Jadi responden pertama itu jawab angket pertama dengan skor 3, angket kedua dengan skor 3, dan seterusnya. Responden 2, angket pertama skor 4. 34, 34, 34. Nah, ini nomor 12 nih. Kan pengaco ini. Nomor 12 jawab angket pertamanya dengan angka 1. Angket keduanya angka 1. Ketiganya angka 1. Kan berarti indikasinya datanya bisa-bisa nggak valid gitu. Karena dia ngerjakannya ya jawabnya nggak valid gitu. Nah, ini bisa dihapus sebenarnya. Mana tadi nomor 12? Nah, nih, boleh nih kamu hapus. Nah, datanya gitu. Variasinya nggak ada gitu ya. Variasi nggak ada dan dengan yang lain itu berbeda jauh gitu. Yang lainnya 4, 3, 4, 3, 4, 3, dia 1 sendirian. Gitu. Nah, itu boleh kamu hapus yang 12-nya. Seperti itu. Kalau di kelas C20, kelas B19 ini masih bisa. Masih nggak masalah gitu ya, nggak harus sama jumlah respondennya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Berarti semisal kelompok saya itu kelas C-nya 20, terus kelas B-nya 19 itu nggak apa-apa ya, Bu ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti semisal nanti jika kelompok saya dan kelompok itu maksudnya menguji lagi pakai SPSS dan hasil kelas B-nya tetap tidak normal itu, semisal saya kurangi 10, jadi kelas B-nya itu tuh cuma 10, terus kelas C-nya itu cuma 10, itu nggak apa-apa juga ya, Bu ya? Nggak apa-apa. Yang penting jumlah respondennya jangan beda jauh. Satunya 10, satunya 20, gitu kan agak gimana gitu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga, nanti bisa diperiksa lagi. Jadi datanya harus normal dan
homogen ya kalau untuk komparatif. Nah, kalau nggak normal sebenarnya nggak usah dicek homogennya dulu, diselesaikan normalnya dulu sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Gitu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Bu izin bertanya Bu. Silahkan. Bu, kemarin itu kan saya menemukan referensi kan Bu ya. Yang untuk pair sampel t-test itu loh, Bu. Kan di Ibu itu menjelaskan bahwasanya membandingkan 2 sampel yang berpasangan. Nah, di referensi yang saya dapatkan itu membandingkan 1 sampel yang sama atau berpasangan, namun perlakuannya itu berbeda, Bu. Jadi di situ disebutkan kayak contohnya itu melakukan pengujian air sungai pada tahun 2020 dan tahun 2021 untuk menguji kadar airnya itu berbeda atau tidak gitu loh, Bu. Jadi saya itu juga sedikit bingung, Bu, mau uji yang mana untuk data kelompok saya waktu itu, Bu. Jadi tapi akhirnya kami memilih pirate sampel t-test. Nah, menurut Ibu itu apakah sama dengan penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, Bu, yang untuk pirate sampel t-test? Jadi tadi untuk pirate sampel t-test ini mungkin angka 2-nya yang agak rancu ya. Independent sample t-test itu kan dia 2 subjek tapi beda kelas A sama kelas B gitu ya. Nah, untuk paired sample t-test ini ada 2 kelompok sampel tapi yang berkaitan. Maksudnya 2 kelompok ini, kelompoknya kelompok pertama itu data sebelum perlakuan. Nah, kalau di kasus contohnya tadi yang disebutkan itu adalah misalkan kondisi kadar oksigen dalam air misalkan pada tahun 2000. Nah, kelompok data yang satunya itu adalah kondisi air pada tahun 2020 misalkan. Jadi airnya sama, misalnya kan airnya ya harus air, kalau mau cek air sungai, air sumur di belakang rumah misalkan ya. Nah, itu diceknya ya di tahun 2000 sama 2020, tapi yang dicek ya air yang di belakang rumah gitu. Subjeknya sama. Subjeknya 1, tapi datanya, kelompok datanya ada 2. Yang pertama sebelum, yang kedua sesudah. Beda dengan yang independent sample t-test. Kalau independent sample t-test itu sumurnya ada 2. Ada di belakang rumahnya Ervina misalkan, satunya ada di belakang rumahnya siapa begitu. Nah, itu yang dibandingkan. Jadi kadar oksigen air sumur yang di belakang rumahnya Ervina sama di belakang rumahnya siapa ya, satunya gitu ya. Nah, itu yang dibandingkan seperti itu. Kira-kira nyambung bedanya enggak? Nyambung, Bu. Kalau misal data yang saya ambil itu perbandingan antara gaya belajar dengan motivasi belajar. Nah, itu masuk yang mana, Bu, berarti, Bu? Independen atau sampel t-test, Bu? Kalau komparasi itu kita membandingkan satu jenis. Misalkan mau membandingkan kadar air. Berarti kan kadar air bisa 2 opsinya ya, kadar air tahun 2020 dengan tahun 2025 dengan satu sumber yang sama, satu sumur gitu ya, satu sumber yang sama, atau membandingkan antara kadar air di sumur A dengan kadar air di sumur B. Jadi variabelnya, kalau saya bisa bilang variabel, itu variabel kadar airnya aja yang kita cek. Nah, kalau Fitria tadi bilang hasil motivasi belajar dengan apa tadi satunya? Gaya belajar, Bu. Oke, gaya belajar dengan motivasi belajar, Bu. Nah, gaya belajar dan motivasi. Ini kayaknya bukan komparatif kasusnya, ke korelasi. Jadi ada pengaruh atau ada hubungan nggak sih gaya belajar dengan motivasi belajarnya? Karena itu dua variabel, nggak ke kelompok data lagi. Tapi masuk ya, Bu, ya, kalau misal pakai yang paired sample t-test? Ngambilnya ujinya itu. Nggak bisa. Paired sample t-test itu kalau jenis penelitiannya itu komparatif, membandingkan.
Nah, kalau mau dipakai paired samples t-test, berarti ambil aja gaya belajar Fitria tahun pas SMA tahun berapa? Tahun 1900 enggak ya? Tahun 2000. Nah, nanti Fitria cek dulu, mungkin pernah ngisi angket gaya belajar gitu ya pas di SMA. Nah, itu datanya diambil. Nah, sekarang ngisi angket lagi gaya belajar. Nah, itu bisa pakai paired sample t-test. Tapi yang dicek gaya belajarnya aja. Gaya belajar Fitria tahun 2000 dengan gaya Fitria tahun 2020. Nah, itu pakai paired sample t-test bisa. Tapi kalau gaya belajar dengan motivasi, ini kan variabelnya udah ada 2. Apakah variabel gaya belajar mempengaruhi motivasi? Nah, jatuhnya ke asosiatif. Gitu. Jadi jatuhnya ke korelasi, bukan ke komparatif. Kalau mau pakai komparatif, berarti ada 2 opsinya, bisa yang kasus independen, bisa yang kasus paired sample t-test. Gitu. Oh, berarti yang untuk independen sample t-test itu dan independen yang paired sample t-testnya itu berarti untuk uji yang komparatif ya? Betul. Jadi untuk yang komparatif aja. Kalau korelasi pakainya yang person product moment, kemudian apalagi itu tadi? Korelasi berganda, sama korelasi parsial. Kalau person product moment, dia ngukur keterkaitan 2 variabel. Nah, contohnya, apakah ada hubungan antara stres kerja dengan kinerja atau produktivitas lah. Nah, apakah hubungannya antara depresi dengan lulus tepat waktu, misalkan. Apakah ada hubungan antara aktivitas organisasi di luar kampus dengan kelulusan tepat waktu? Apakah ada hubungannya antara sering ngopi dengan selesainya tugas? Nah, jadi ada 2 variabel yang kita mau lihat, ada kaitannya nggak sih? Apakah ada hubungannya sering makan cilok dengan kesehatan? Dengan frekuensi masuk rumah sakit nggak deh? Gitu. Jadi yang yang korelasi gitu ya, yang ada hubungan antara satu dengan yang lain. Itu korelasi. Nah, itu kalau yang person product moment. Kalau yang parsial itu ada variabel kontrolnya. Tapi teman-teman nggak ada yang pakai ini ya. Nah, gitu. Jadi kalau Fitria mau pakai gaya belajar dengan motivasi, ya pakainya yang person product moment. Yang diperiksa adalah linearitas dan juga normalitas, distribusi normal dan linier. Kalau komparatif, membandingkan rajin, misalkan sifat rajinnya Fitria pada waktu SMP dengan SMA. Nah, membandingkannya itu pakai komparatif. Kalau komparatif harus normal dan homogen. Tapi kalau korelasi itu harus normal dan linier. Tapi kemarin itu pas waktu di tugas 11 tuh kalau nggak salah yang waktu suruh uji paired sample t-test tuh. Tapi kalau kami itu memilih itu, gimana gitu? Nggak apa-apa. Yang kemarin sudah teman-teman kerjakan nggak apa-apa. Jadi proses belajar itu kan banyak ya. Jadi teman-teman bisa coba ngerjakan dulu, kemudian kita bahas. Jadi ada refleksi atau perbaruan itu nggak masalah. Nah, nanti yang saya mungkin agak detail periksa itu di bagian periksa sampai ke isi dan korelasinya ya, teoremanya dan seterusnya di bagian laporan. Jadi teman-teman masih punya kesempatan untuk memeriksa lagi yang kemarin itu alurnya sudah
benar atau belum. Nah, nanti alur yang betul dan perhitungan yang betul bisa disajikan di laporan. Gitu. Jadi kalau kemarin sempat mengumpulkan, oh berarti yang kemarin masih keliru Bu, karena ngujinya pakai uji yang nggak seharusnya, nggak apa-apa. Gitu. Apa yang kemarin biarin aja. Berarti nggak usah dibenerin ya Bu, ya di tugas 11 itu Bu, atau di edit gitu. Nggak usah, nggak apa-apa. Penting sudah disubmit. Nanti saya bisa. Ya, baik Bu, terima kasih. Terima kasih juga Fitria. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Aman? Oke. Kalau aman, saya mau coba diskusi tugasnya teman-teman ya, yang kemarin. Oke. Ini punyanya Ervina. Nanti bisa sambil diperiksa tugas teman-teman yang mandiri ya. Saya coba buka tugasnya Ervina dulu. Tadi sudah terbuka. Nah, ini perbedaan gaya belajar mahasiswa B dan C jurusan oke. Jadi ada 2 kelas di situ, hipotesisnya tidak ada perbedaan atau ada perbedaan. Link angketnya ini. Oke, data mentahnya ini ya, pertanyaan pada angket 1, pertanyaan 1, 2, 3. Oke. Nah, ini sudah teman-teman sudah mayoritas sudah banyak yang ngerangkum ya. Jadi sudah dikasih total skor di sini untuk setiap subjek. Nah, di sini ada 20 subjek dari kelas B dan 20 subjek dari kelas C. Nah, oke, ini dijumlah aja ya. Ini dijumlah langsung ya berarti ya, nggak di apa-apain lagi, apa-apain. Iya Bu, itu dari Excel-nya langsung. Langsung di-sum gitu ya, langsung dijumlah. Iya. Oke. Jadi boleh langsung dijumlah gini, teman-teman silakan. Atau mau buat skala 100 ketika ada pembanding nilai boleh. Tapi skor gini aja udah cukup insya Allah. Jadi yang ini yang teman-teman inputkan di SPSS ya. Nah, jangan yang data mentahnya. Jadi data yang sudah per subjek, makanya dimasukkan ke SPSS. Kenapa? Boleh tanya sama siapa yang namanya? Ervina ya? Ervina, kenapa jumlahnya ke samping? Kok nggak ke bawah? Baik Bu, itu kemarin Excel yang mengoperasikannya Denis. Denis? Iya, bagaimana Bu? Kenapa jumlahnya ke samping nggak ke bawah? Ini kan bisa dijumlah juga toh? Oh, berarti kalau misal ke bawah itu jumlahnya menurut pertanyaannya ya Bu? Iya, kalau jumlahnya ke bawah menurut pertanyaan. Kalau kami itu mengambil datanya itu dari total nilai per respondennya Bu. Kenapa diambilnya per responden? Karena pas itu kan mencari mencari referensi. Nah, yang di referensi itu menggunakan seperti itu. Jadi kami ikut cara yang ada di referensi. Oke. Nggak ada yang salah sama caranya. Cuman saya tanya aja. Kenapa jumlahnya ke samping? Mungkin ada yang bisa share jawaban juga. Nggak harus kelompoknya Ervina.
Kenapa jumlahkannya ke samping ya, nggak ke bawah? Kalau ke bawah itu nanti nilai per indikator, Bu. Maaf, betul. Kalau ke samping, nilai per responden. Iya, Bu. Kalau ke samping nilai per individunya. Oke, per individunya. Kenapa yang diambil nilai per individunya? Karena itu merupakan sampelnya. Subjeknya ya per individu. Jadi Iya, yang mau betul. dibandingkan adalah per individu dari subjek kelas B dan kelas A. Nah, jumlahkannya yang betul, Denis ke samping. Jadi responden pertama itu total skornya 47. Kalau total skor maksimalnya berapa nih? 4 kali 15, 60 ya. Nah, kalau total maksimalnya 60, dia cuma dapat 47, berarti bisa kita coba tarik kesimpulan bahwa gaya belajarnya ini nilainya di 47. 47 itu gaya belajar apa ya? Nggak apa-apa deh. Kalau gaya belajar itu seingat saya ada kriterianya. Ketika nilainya 47 itu gaya belajarnya apakah audio visual, apakah kinestetik, apakah apalagi audio gitu. Jadi harusnya sih untuk gaya belajar teman-teman lainnya juga ya yang gaya belajar ini bisa dikelompokkan lagi. 47 ini masuk skor gaya belajar apa? 48 masuk skor gaya belajar apa? 50 masuk skor gaya belajar apa? Nah, jadi harus ada datanya juga. Tapi nggak masalah ya, sampai sini dulu boleh silahkan di total. Jadi mungkin untuk UAS-nya nanti seperti itu ya. Jadi saya akan tanya beberapa alasan itu teman-teman bisa jawab. Dan saya harap mungkin tadi ini masih tugas kelompok ya, jadi masih dipisah. Jadi teman-teman masih boleh aja sih jawabnya untuk tugas yang tabel yang rekap Denis Bu misalkan. Nah, saya bisa tanya Denis kalau sekarang, tapi kalau UAS nanti kan mungkin saya manggil Denis gitu ya. Nah, jadi untuk UAS-nya nanti silakan dipersiapkan, teman-teman harus tahu juga apa yang dilakukan di secara keseluruhan di dalam laporan itu, gitu ya. Karena ini masih awal juga nggak masalah, karena teman-teman juga harus bagi tugas. Sudah, untuk diagramnya ini juga sudah bagus, diagramnya ini per subjek ya, sudah per subjek. Jadi untuk subjek nomor 1, dia kelas B, per indikator ya ini ya. Enggak, pertanyaan angketnya 15. Per individu itu. Per individu ya. Berarti individu atau subjek nomor 1 di kelas B skornya sekian. Oke, boleh seperti ini. Gitu ya. Jadi datanya silakan dirangkum ya teman-teman. Mau dijadikan satu tabel untuk kelas C, satu diagram untuk kelas C, satu diagram untuk kelas B boleh. Yang jelas jangan data mentahnya yang dimasukkan dijadikan diagram gitu ya. Dan jangan data mentahnya yang dimasukkan ke SPSS. Datanya normal. Oke. Yang B tidak normal ya. Nanti bisa diperiksa lagi. Ini sudah rapi menurut saya laporannya. Nanti bisa tinggal kopas aja ke format yang saya berikan. Kesimpulan akhir, berdasarkan uji normalitas dan uji prasyarat dari uji homogenitas, tidak homogen, satu data yang kami diamankan di atas, tapi dia kesimpulan bahwa, belum nih, tidak ada perbedaan gaya belajar ini harus lewat uji komparatif ya, independent sample t-test berarti, gitu. Nggak apa-apa, nanti bisa diperbaiki di laporan ya. Ada yang ditanyakan kah? Bu, izin bertanya lagi. Berarti yang tadi data kami yang 47 itu tuh berdasar ada yang masuk, semisal yang tadi loh Bu, yang 47 itu masuk kategori apa? Tadi itu tuh
ada teorinya apa kelompok kami yang memutuskan sendiri aja? Ada teorinya di angket harusnya. Angketnya itu kan menjurus sebenarnya ya. Pertanyaan pertama itu menjurus atau mengindikasikan apakah dia tipe belajar kinestetik, audio, atau visual. Gitu. Jadi coba nanti dilihat pertanyaannya. Pasti menjurusnya ke sana. Dan biasanya kalau angket gaya belajar yang saya tahu itu nggak urut gitu ya, nomornya nggak urut. Misalkan nomor 1 itu untuk poin gaya belajar visual, nomor 2 untuk auditori gitu. Jadi menghitungnya juga sendiri untuk menentukan gaya belajar. Gitu. Jadi ada cara menghitungnya sendiri, bergantung angketnya juga karena tipe angket gaya belajar itu juga banyak. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti di penelitian semester 6 atau 7 tertarik sama gaya belajar, nah coba cari angket yang rapi dan juga ada cara menentukan tipe gaya belajarnya gitu. Untuk sekarang saya tidak masalah ya sama yang ini yang sudah disajikan sama kelompoknya Ervina, nggak apa-apa sebagai latihan aja. Tapi dari sini kan juga kita nggak bisa menentukan apakah dia punya gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Gitu. Tapi skornya bisa kita pakai untuk melihat untuk data ya, data untuk menguji beda atau enggak. Enggak apa-apa. Lalu berarti nanti laporannya kita tidak perlu menyajikan kategorinya itu, Bu? Enggak usah, enggak apa-apa. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga. Teman-teman yang gaya belajar juga bisa gitu ya, jadi cukup di skor aja. Kecuali kalau memang nggak apa-apa Bu, kemarin sudah terlanjur dikategorikan, soalnya di angketnya juga sudah ada kategorinya, ya nggak masalah. Ada pertanyaan lagi? Bu, itu berarti nggak apa-apa ya, Bu, ya? Menghitungnya itu ke kanan gitu. Untuk tabel yang tadi itu. Berarti tidak ada masalah ya, Bu. Soalnya di kelompok saya juga menghitungnya juga seperti itu, Bu, per individu. Iya, betul. Menghitungnya memang per individu, karena yang kita bandingkan kan subjek satu dengan subjek yang lain. Kalau kita menjumlahkannya per indikator, ini kan nggak berbunyi apa-apa, hanya berbunyi indikator. Nanti yang kita bandingkan indikator, satunya kalau hasil belajar sama individu, itu kan nggak nyambung malah ya. Di memang per individu jumlahnya. Angket apapun biasanya per individu. Karena yang ke bawah ini per indikator. Dan yang kita bandingkan ya individu satu, kelompok satu dengan kelompok yang lain, di mana kelompok satu ini adalah subjek orang, gitu ya, kelompok dua juga subjek orang. Nah, atau teman-teman bisa lihat kalau misalkan kita submit ke kanan, nah ini kan kita bisa baca datanya. Jadi responden nomor 1 di kelompok B itu total skor dalam mengisi angket gaya belajar adalah 47. Maka dia bisa dikategorikan berdasarkan total skor itu. Nah, jadi kan kita dapat kategori per subjek. Tapi kalau kita jumlahnya ke bawah, nah ini yang kita jumlah adalah nilai indikator pertama dari 20 responden. Nah, berarti yang di sini adalah nilai dari indikatornya. Nilai dari indikatornya. Tidak menunjukkan apa-apa, yang menunjukkan nilainya indikator ini aja. Menunjukkan hasil belajar atau gaya belajar seseorang juga enggak. Gitu. Ya, biasanya per subjek. Kalau per indikator nggak pernah ada, karena kita butuhnya adalah subjek A, motivasi belajarnya berapa, gitu ya. Subjek 1, gaya belajarnya apa, gitu kan. Subjek 1, motivasi belajarnya berapa. Subjek 1, apa lagi? Hasil belajarnya berapa, gitu. Nah, hasil belajar pun, teman-teman kalau ngarang kan gampang aja ya, 47, 48 nilai. Tapi sebenarnya hasil belajar itu kan teman-teman harus ngoreksi dulu, ini nomor 1 betul berapa,
skornya berapa gitu kan ya. Nomor 2 betul berapa, skornya berapa gitu. Nah, sampai ke di total hasilnya 47 misalkan. Nah, itu kan per subjek juga. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Cukup Bu dari saya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Fitria. Tugas yang lain teman-teman, kalau ada yang dibingungkan nggak masalah, silakan ditanyakan. Oke, sudah ada? Kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman bisa periksa secara mandiri tugas yang kemarin sudah dikerjakan, diselesaikan, mana yang harus diperbaiki lagi, kemudian apakah ujinya sudah oke, kemudian tabel sajiannya apakah sudah rapi, kemudian diagramnya juga, ya diagramnya jadikan satu aja kalau bisa. Kalau memang 2 kelas, kayak punya Ervina tadi, beda kelas, beda diagram, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai tabelnya bisa jadi lebih dari 2, gitu, atau lebih dari 3. Tabelnya yang ringkas, diagramnya juga yang ringkas. Gitu. Itu saja. Kalau memang ada pertanyaan lagi, boleh teman-teman kita diskusikan di WA, gitu ya. Untuk pertemuan hari ini tidak ada diskusi, tidak ada tugas. Insya Allah hari ini setidaknya saya selesaikan untuk format laporannya, biar segera teman-teman pindahkan dan segera dikumpulkan, gitu ya. Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri ya, harus sampai jam 12. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.